أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, saudaraku kaum muslimin muslimat, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, semoga kita semua selalu senantiasa berada di dalam kesehatan lahir maupun batin, dan juga senantiasa berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah keberkahan, kemuliaan dari Yang Maha Agung, Yang Maha Suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam acara rutinitas kita setiap hari Sabtu yang sekarang waktunya kita majukan jam 12. Biasanya menjelang subuh. Insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semua untuk menggali dan tholabul ilmi serta saling berbagi satu sama lain demi untuk menggapai kebaikan dan keridhaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kehariban junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua diberi taufik, diberi kekuatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau dan ajaran-ajaran beliau sehingga kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih bagi yang sudah bergabung dan juga ahlan wa sahlan buat yang sudah hadir, dan buat saudara-saudaraku baik yang di studio maupun dimanapun berada, silahkan, ini mah ngobrol santai aja sambil ngopi, sambil ngudut juga boleh, dan sambil kita membicarakan perkara-perkara iman untuk perbaikan diri, ya, perbaikan diri, memperbaiki diri, dan juga untuk menilik ke dalam hati, ke dalam diri, muhasabah, dan lain sebagainya guna untuk keselamatan dunia, agama, dan akhirat kita. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah buku karangan dari Imam Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi, karya klasik tasawuf, memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pembacaan daripada buku ini, mengambil keberkahan dari salah satu ulama sufi mutaqaddimin, ya, merupakan salah satu guru dari ulama-ulama sufi yang lainnya, yaitu Imam Al-Muhasibi. Kali ini saya akan membacakan tema yang berjudul perbedaan manusia dalam bertakwa dan menjaga amalan kepada Allah Ta'ala. Apa itu menjaga? Ketahuilah bahwa dalam persoalan ini manusia berbeda-beda. Mereka terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, orang yang giat dan semangat dalam kebaikan, tidak mempunyai kecenderungan pada permainan dan kesenangan kecuali terpleset ke dalam kesalahan ketika lupa. Kesalahan yang para nabi dan orang-orang baik pun tidak bisa terbebas dari kesalahan serupa. Akan tetapi kemudian dia kembali kepada hati yang suci, yang tidak dilirik oleh syahwat, yang tidak membiasakan pada kesenangan dengan hal-hal yang haram, yang tidak diikuti oleh dosa dan ternodai dengan kotoran, dan tidak pula terkuasai oleh kekerasan. Bagi kelompok ini, menjaga dan menjalankan hak-hak Allah itu lebih mudah, ujiannya lebih ringan,
dan godaan nafsunya lebih sedikit dan lebih ringan. Karena hatinya bersih. Allah Azza wa Jalla memperhatikannya, mencintainya, dan melindunginya. Seorang penolong, sahabat, tentu tidak akan menghinakan sahabatnya. Dan seorang kekasih pasti tidak akan rela kekasihnya terjerumus ke dalam kebinasaan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan yang artinya Tuhanmu merasa kagum kepada seorang pemuda yang tidak mempunyai kecenderungan pada permainan dan kesenangan, yakni merasa gembira dengannya dan mengagungkan kedudukannya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya merasa kagum itu ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah cinta, yaitu dengan cara mengagungkan nilai ketaatan, dan benci, yaitu dengan cara membesarkan kedudukan dosa jika berani melakukannya. Bentuk kedua adalah memandang banyak atas suatu hal. Seseorang merasa kagum hanyalah karena menganggap banyak terhadap satu hal. Orang yang tidak mengetahui sesuatu, manakala melihatnya tentu dia akan menganggap sesuatu itu besar. Dan merasa kagum dengannya. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin termasuk ke dalam kriteria ini. Walaupun sebagian ahli qiraah dalam ayat, bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Mereka membaca dengan kata ganti orang pertama, yakni bahkan aku menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Tetapi itu tidak berarti menganggap besar atas apa yang tidak diketahui. Arti dari hadis Tuhanmu merasa kagum kepada seorang pemuda yang tidak mempunyai kecenderungan pada permainan dan kesenangan adalah bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai, meridhoinya, dan mengagungkan kedudukannya di sisinya. Itulah perbedaan manusia dalam bertakwa dan menjaga amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecenderungan-kecenderungan inilah yang dapat mengangkat derajat manusia, mengangkat derajat kita dan menyelamatkan kita dari jurang-jurang kesesatan, kehinaan dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini di zaman sekarang mungkin agak sulit, ya agak repot, karena mungkin kesenangan dunia terbuka lebar. Kecenderungan hati kita kepada kesenangan-kesenangan dunia, perhiasan-perhiasan dunia, kemewahan-kemewahan dunia tentunya lebih besar. Karena sudah banyak sarana-sarana yang mungkin nafsu ingin sekali memiliki dan menguasai. Makanya di situ tadi kita baca, kok ada anak muda kecenderungan hatinya itu lebih ke ibadah. Kecenderungan hatinya itu lebih senang untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Gusti Allah kagum. Kenapa? Karena umumnya anak muda itu cenderung kepada poya-poya, senang-senang, euforia, atau hal-hal yang jauh dari ibadah dan lain sebagainya. Ya apalagi kita lihat zaman sekarang dan termasuk mungkin diantara kita lah. Kesenangan kita, kecenderungan kita itu mungkin lebih ke perkara dunia, ke hal-hal yang membuat nafsu kita senang dan menjauh daripada perkara-perkara akhirat. Makanya luar biasa ketika ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW dan meminta nasihat, jawaban Kanjeng Nabi, nasihat yang beliau berikan cuma la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah maka untukmu surga. Kenapa? Karena mungkin pribadi ini itu memiliki suatu emosi yang tidak terkontrol, ya, yang meledak-ledak, yang susah untuk ditaklukkan, ditundukkan dan dikuasai. Sehingga Kanjeng Nabi hanya memberi wasiat la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah.
Ya begitupun kita, masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya mungkin kalau di daerah yang panas itu kecenderungan emosinya lebih besar. Mungkin ya karena hawanya panas. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini yang berada di tempat ini, kalau dia bisa mengatasi daripada amarah tersebut, walakal jannah, maka untukmu surga. Artinya apa? Ya surga di sini kita nggak usah jauh-jauh, nanti ketika setelah mati kita ambil simbol. Surga ini kan simbol keriduan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mendapatkan keriduan Allah nggak harus nunggu kita mati, di saat ini pun kita harus meraihnya dan mencarinya. Cirinya apa? Ada ketenangan batin, ada ketentraman jiwa di tengah hiruk pikuk dunia ini, permasalahan, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dan lain sebagainya, tetapi bisa menyikapinya dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, jiwa yang tentram. Lah ini salah satu keistimewaan ya yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang mau melawan egonya sendiri, terusus melawan hawa nafsunya sendiri. Tinggal kita introspeksi kecenderungan kita saat ini kemana. Apakah kita lebih cenderung main game atau nonton racin misalnya. Ini mah contoh. Contoh. Cenderung hati kita. Silakan kalau ada yang mau berkomentar, bertanya langsung aja. Ya langsung aja berkomentar atau menanggapi dari apa yang saya sampaikan. Bertanya langsung silakan. Karena ini ngobrol santai aja, berhubung belum ada yang nanya, jadi saya ngomong aja. Dan ini tidak ada maksud menggurui, ngajarin atau seperti apa, tidak. Saya bermaksud berbagilah. Berbagi, membacakan daripada kitab karangan daripada salah satu ahli sufi, ulama sufi terdahulu. Jadi kita saling berbagi, saling apa namanya. Oke, kembali ke pembahasan kita. Kita introspeksi kecenderungan hati kita saat ini atau keinginan kita kemana. Kalau kita mudah emosi, tersulut amarah, lah itu. Kalau sampai kita bisa menguasai, menundukkan amarah yang ada di dalam diri, maka insya Allah kita berada dalam posisi atau derajat yang mulia, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu emang agak susah. Kecenderungan kita saat ini main game, nonton racin. Nah itu bisa nggak kita tinggalkan, kita kurangi lah paling nggak bisa ninggalin ya kita kurangi. Ya kita kurangi dan lain sebagainya. Dan ya paling tidak berusaha untuk menguasai hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu gitu. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Tapi harus ada ikhtiar, upaya kepada amal-amal akhirat kita. Ya boleh-boleh saja, silahkan. Ya kita mencari hiburan atau menikmati perkara yang mubah misalnya. Ya, yang suka dengerin musik, apa nggak boleh dengerin musik? Ya boleh-boleh aja, silahkan. Yang nggak boleh itu kita mendengerin musik sampai melalaikan amalia akhirat. Nah, itu yang nggak boleh. Cuma kalau hanya sebagai buat hiburan atau buat menikmati perkara yang mubah, itu bahkan dianjurkan. Ya dianjurkan. Jadi main game mungkin atau nonton racin bisa dianjurkan juga mungkin. Ya itu kan perkara mubah. Menikmati perkara yang mubah itu termasuk luar biasa kebaikan gitu.
Ya, kita tetaplah memohon perlindungan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala seperti pembahasan pertemuan yang kemarin minggu yang lalu mengingatkan kita, ya, Imam Al-Muhasibi dalam karangan beliau mengingatkan kita jangan sampai kita lupa tujuan hidup kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau ada yang mau komentar, mau ini langsung aja. Ya, perkara mubah. Perkara mubah itu artinya perkara yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Pengenalannya atau definisinya begitu dalam kitab usul fikih. Dikerjain yang nggak dapat pahala, ditinggalin yang nggak dapat dosa. Artinya silahkan, ya, seperti ngopi lah, ngopi. Ya mau ngopi monggo, nggak ngopi ya oleng, kan gitu kan. Perkara yang mubah. Kenapa menikmati perkara yang mubah itu suatu kebaikan? Karena mintarkil ma'asi, termasuk upaya kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang ada. Daripada kita bermaksiat, lebih baik kita menikmati perkara yang mubah, menikmati hidup misalnya, menikmati perkara yang halal, menikmati nikmat sehat, nikmat ngopi misalnya dan lain sebagainya. Ini banyak kebaikan-kebaikan di dalam kita menikmati perkara yang mubah gitu. Ya. Jadi mintarkil ma'asi termasuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kita mau kiaskan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis, itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk mencari perkara-perkara untuk kebaikan akhirat kita. Tetapi lanjutannya wala tansa nasibaka, jangan lupa bagianmu minad dunya, daripada dunia. Lah menikmati perkara yang mubah ini termasuk minat dunia, ya, termasuk nasibuna minat dunia, bagian kita di dunia. Daripada terjerumus dalam kemaksiatan, kan lebih baik kita menikmati perkara yang mubah, mintarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Ya, kurang lebih begitu jawaban saya. Kang siapa tadi yang nanya? Baik, kita lanjut. Diriwayatkan dalam salah satu hadis dari Syureh, yang artinya sesungguhnya pemuda yang giat beribadah kepada Tuhannya dan mencintainya mempunyai pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh 70 orang yang benar atau para siddiqin. Yaitu tadi, ya, karena bisa melawan kecenderungan hatinya. Anak muda itu cenderungnya kan nongkrong, ya enggak? Ya poya-poya lah, seneng-seneng dan lain sebagainya. Nah, dari lingkaran-lingkaran kebiasaan anak muda ini kok ada mereka yang bisa keluar dari lingkaran tersebut. Ini berarti spesial, ya kan begitu? Spesial. Ya seperti tadilah, makanya introspeksi diri salah satunya seperti itu. Kecenderungan kita kemana nih? Wah, saya mah gampang banget marah. Lah kalau kita bisa menundukkan amarah kita, insya Allah ya kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Atau kecenderungan kita apa nih, misalnya males tirakat misalnya. Males tirakat. Lah kok bisa tiba-tiba dengan ikhtiar upaya kita bisa semangat dalam tirakat.
Nah, itu keluar dari lingkaran kebiasaan diri kita yang negatif, kurang lebih seperti itu. Ya, banyaklah keutamaan-keutamaan yang terkait. Kalau di sini kan contohnya nih, diberi contoh anak-anak muda yang kecenderungan hatinya justru taqarrub ilallah, ibadah, meningkatkan kualitas keimanan dan lain sebagainya. Wah, ini diangkat, ya diangkat statusnya setinggi-tingginya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mau keluar dari lingkaran kebiasaan kecenderungan anak-anak muda pada umumnya. Ini dalam ruang lingkup yang di luar diri lah. Kalau di dalam diri ya tinggal kita lah introspeksi, kita cenderungnya kemana, gitu. Misalnya kita cenderung ke ibadah habluminallah, senangnya puasa, senangnya sholat, haji, tapi kurang bersosialisasi misalnya. Nah, ini harus ada keberanian juga bersosialisasi. Adanya ibadah hablum minannas, datang ke ikhwan-ikhwan. Nah, itu berani keluar dari lingkaran yang biasa dia lakukan. Gitu kurang lebihnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa benar ada dalil hubud dunia minal iman? Ya, Ricardo, hubud dunia yang ada tuh dalilnya begini. Hubud dunia ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia adalah sumber daripada segala kesalahan-kesalahan. Ya, kalau minal iman yang enggak adalah masa cinta dunia sebagian dari iman. Ya, justru itu ra'su kulli khoti'ah, sumber kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sumber kekilapan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Salah satunya cinta dunia gitu. Bahaya. Ya, makanya kita, khususnya saya pribadi lah, senantiasa kita memohon perlindungan kepada Gusti Allah agar hati kita jangan sampai terpenuhi dengan hubbud dunia, cinta dunia. Tapi cinta dunia ini harus kita pedalam lagi maknanya. Bukan berarti nggak boleh punya rumah megah, nggak boleh punya mobil mewah, bukan. Ya, itu mah nasib. Silahkan aja. Kayak contoh dalam Thariqah Syadziliyah, Imam Abul Hasan Asyadzili, itu beliau terkenal dengan keadaannya yang sangat amat mewah. Rumahnya megah, kendaraannya itu kendaraan terbaik, ya kuda terbaik, termasuk kuda termahal yang beliau pakai. Pakaiannya pakaian termewah yang dia pakai. Padahal beliau termasuk ahli sufi. Artinya apa? Silahkan kamu punya harta berlimpah, tapi jangan taruh di dalam hati, cukup taruh di telapak tangan. Bang Rasyad, sebenarnya masing-masing atau setiap Rasul, ya beliau diberi kitab oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Ibrahim dengan suhufnya dan lain sebagainya. Itu sudah sempurna, ya sudah sempurna pada masa diutusnya para Rasul ketika itu. Makanya dari syariatnya pun ada yang berbeda. Kalau dibilang penyempurna, nanti ada pertanyaan lagi. Oh, berarti kitab yang terdahulu nggak sempurna dong. Gitu kan? Ribet lagi kita jawabnya. Artinya masing-masing sudah sempurna melalui keadaan atau waktu ketika itu. Taurat sempurna
ketika masanya Nabi Musa alaihissalam. Zabur sempurna ketika masa Nabi Daud alaihi salam. Seperti sholat juga, apakah sholat kita penyempurna daripada sholat-sholat Nabi terdahulu? Ya kalau dibilang penyempurna berarti sholat Nabi terdahulu nggak sempurna dong, lah kan begitu kan? Ini hanya permainan bahasa. Ya artinya masing-masing sempurna. Lalu dibawa Al-Quran ini oleh Nabi penutup akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya syariat akhir, ya syariat akhir sebagai penguat gitu dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keterangan ayatnya kan di wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Telah Allah sempurnakan agama kalian. Begitu ya saudaraku. Jadi ini hanya apa ya, permainan bahasa lah. Kalau saya jawab sebagai penyempurna, takutnya khawatirnya ada pertanyaan lagi. Oh berarti kitab yang terdahulu nggak sempurna, gitu kan? Ya kurang lebih seperti itu. Aku mencintai dunia karena aku punya kesempatan ibadah Pak Ustadz. Ya itulah, kembali lagi kita ke permainan bahasa. Ya Bang Ricardo, permainan bahasa sebenarnya. Jadi aku mencintai dunia karena aku punya kesempatan ibadah. Ya, memanfaatkan dunia sebagai ladang untuk akhirat. Kalau bahasanya mencintai, gitu, khawatirnya mengalahkan akhirat kita untuk dunia. Cuma kalau kita memanfaatkan, misalnya bahasanya tinggal diganti aja. Aku butuh dunia, gitulah bahasanya, jangan cinta lah. Cinta makanya dalam banget maknanya gitu, sakral. Aku butuh dunia karena aku punya kesempatan ibadah, misalnya begitu. Ya silakan aja, yang penting pahamlah maksudnya dari apa yang disampaikan Bang Ricardo. Karena emang keterangan hadisnya seperti itu, Bang Ricardo. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia sumber daripada setiap kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya selama kurang lebih 22 tahun Kanjeng Nabi mendapat wahyu dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah, ahkam, muddiniyah, dan juga wahyu-wahyu dari Allah. Lah ini semuanya telah disempurnakan. Artinya sudah sempurna wahyu yang ingin disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, artinya setelah itu sudah tidak ada lagi wahyu kepada baginda Rasulullah SAW atau ayat-ayat Al-Quran, karena sudah sempurna, udah genep, udah apa namanya? Ya udah genep lah, udah lengkap, ya udah lengkap, udah 114 surat atau 6.236 ayat, udah lengkap. Makanya lah nabi ya ba'da, nggak ada nabi lagi setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi penutup, nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan juga atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Inna dina indallahil Islam. Ya kurang lebih makna umumnya seperti itu yang sedikit saya pahami dari surat Al-Maidah ayat 3. Bahkan sahabat ketika mendengar ayat ini atau tahu ayat ini turun, itu ada salah satu sahabat
sahabat Abu Bakar kalau nggak salah ya. Ya pokoknya min khulafair rasyidin lah. Beliau sudah menangkap sinyal. Wah, ini ayat menandakan kalau baginda Rasulullah SAW nggak lama lagi hidupnya. Menangkap sinyal seperti itu. Karena sudah disempurnakan nama Gusti Allah. Agama, nikmat, dan lain sebagainya. Begitu. Begitu. Ya, bagi para pemuda ini sangat luar biasa. Cuma terkadang kita sebagai pemuda ya banyak lalainya, banyak lupanya karena itu kecenderungan nafsu kita, ego kita itu masih kepada perkara-perkara duniawi, senang poya-poya, jauh dari ibadah, malas untuk taat dan lain sebagainya. Kecenderungan umum kita kan seperti itu, ya pengennya nyari hiburan di luar dan lain sebagainya. Makanya salah satu golongan yang kelak mendapatkan naungan Allah pada hari akhir, dan pada hari itu nggak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya lanjutkan, kita ada pertanyaan dari Bang Ricardo. Pak Ustadz, saya masih bingung, iman itu percaya atau yakin? Ya dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Ya kalau keterangannya al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman. Artinya apa? Membenarkan dalam hati. Ya membenarkan dalam hati ini kan percaya atau yakin. Ya kan? Wa takrirun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa amalun bil arkan, dan juga diamalkan dengan anggota tubuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini paket lengkap daripada keimanan. Iman harus percaya. Ya awalnya percaya doang, tetapi juga nanti harus sampai ke keyakinan. Bil yakin. Karena dalam kitab Zubat, Imam Ruslan menjelaskan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama kali harus dilakukan, kewajiban yang harus diamalkan atas manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kenal Tuhan dengan penuh keyakinan. Nah, itu yang pertama kali kita ma'rifatullah, ya makanya awaludin ma'rifatullah. Makanya konsep iman seperti itu, kita percaya, yakin, lalu diungkapkan dengan kata-kata dan dilakukan dengan perbuatan. Ngaku iman tapi nggak sholat, misalnya nggak puasa, nggak mau menjalankan syariat, lah ini berarti imannya belum lengkap. Ya, belum lengkap. Kurang lebih begitu Bang Ricardo. Tujuan sholat apa benar tujuannya buat meminta kepada Allah? Ya kalau kita membahas sholat, kita harus tahu dulu arti sholat menurut bahasa ataupun menurut istilah etimologi. Kalau dalam kitab fikih, as-sholat lugotan ad-du'a, sholat menurut bahasa itu artinya doa. Ya asli kata nih, asli kata, asal kata sholat itu maknanya doa. Kalau menurut istilah atau menurut syariat, didefinisikan makna sholat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat. Kalau kita lihat dari awal kita sholat, ketika kita membaca doa iftitah, di situ terjawab pertanyaan tujuan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku,
kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin. Ya, untuk Allah, semata-mata karena Allah. Gitu. Jadi tujuannya kalau dibilang meminta itu udah otomatis. Ya, udah otomatis. Nggak usah dijadikan tujuan. Karena untuk meminta kepada Gusti Allah ini bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Kalau sholat otomatis minta, seperti ketika duduk di antara dua sujud, itu kan permintaan kita semua tuh. Rabbighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu semua permintaan kita semua. Ya, kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Gusti Allah agar senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus dan lain sebagainya. Ya, kalau tujuannya kita kembali ke bacaan iftitah tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Kalau udah ada keinginan untuk mengetahui cara tobat, insya Allah itu salah satu tanda Gusti Allah akan menerima tobat kita. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, termasuk saya lah. Syarat-syarat tobat. 1, an-nadmu. Menyesal dulu. Ya, menyesal kita telah melakukan perbuatan dosa itu, nyesal dulu. Artinya apa? Ada ingkar di dalam hati, ada penyesalan di dalam hati karena kita sudah melakukan dosa tersebut. Yang kedua, ada keinginan dalam hati untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, dan tidak ingin kembali kepada dosa tersebut. Lalu yang ketiga, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat tobat yang berhubungan dengan Gusti Allah, habluminallah, cuma 3. Cuma kalau berhubungan dengan habluminannas, hubungan sosial atau antar manusia, ini nambah syaratnya 1 jadi 4. Apa yang keempat? Minta maaf sama orang yang udah kita sakiti hatinya. Misalnya kita udah ngelakuin zolim nih sama saudara kita nih. Lah itu harus memenuhi syarat yang keempat, minta maaf dulu gitu. Ya, itu syarat tobat, nyesel. Ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi dan bertaubat kepada Gusti Allah dengan taubatan nasuha. Ini kalau berhubungan dengan Gusti Allah. Kalau berhubungan dosanya dengan manusia, nambah 1, minta maaf, minta ridhonya sama orang tersebut. Itu syarat-syarat tobat. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apakah sholat boleh disamakan dengan olahraga? Gerakannya bermanfaat untuk jasmani. Kalau sholat dinamakan olahraga, ya nggak bisa. Ya, karena keluar daripada konteks sholat itu sendiri yang bermakna doa. Cuma memang dalam sholat ini banyak gerakan-gerakan yang secara medis itu bisa menghasilkan ya kebaikan-kebaikan untuk kesehatan kita. Tapi nggak boleh kita bilang sholat itu olahraga. Ya, jangan. Walaupun di dalamnya ada suatu gerakan yang memang baik untuk kesehatan kita. Ya, seperti kemarin dibahas oleh pembimbing kita ketika kita sujud, kita disuruh sujud yang lama. Di siapa? Dengan doa dan lain sebagainya. Karena ketika itu peredaran darah dalam tubuh kita sedang proses. Ya, proses untuk melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya. Atau gerakan-gerakan yang lain itu bisa dicek lah. Dari takbir sampai salam itu secara medis itu mengandung banyak sekali kelebihan-kelebihan untuk kesehatan jasmani kita. Kurang lebih seperti itu. Iya, sholat itu memang buat kita
Ya bukan buat Gusti Allah. Allah mah nggak butuh salat kita lah. Ya Allah nggak butuh ibadah kita. Justru kita yang butuh kepada Gusti Allah. Itu lagi tadi permainan kata doang, permainan kata. Bang Bolo, gimana kita udah ngelakuin dosa, pengen minta maaf orangnya udah nggak ada, udah meninggal duluan misalnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan, kita memohonkan ampun kepada Gusti Allah untuk orang yang tadi. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa Fulan bin Fulan. Saya pernah berbuat salah sama dia, saya pernah melakukan dosa sama dia. Ampuni dosa dia, ampuni kesalahan dia. Salah satu caranya seperti itu. Atau kita datangi keluarga yang bersangkutan. Nih saya dulu pernah begini, ya seperti dulu ada contoh kisah. Jadi ada seorang, ya bisa dianggap wali lah, memang terkenal kewaliannya, cuma saya lupa namanya siapa tuh, Ibrahim bin Adham atau siapa lupa. Jadi ketika dia mau berangkat haji, di tengah perjalanan dia beli kurma. Ketika beli kurma, ini orang kan nakar nih, naruh kurmanya nih, nah tiba-tiba ada yang jatuh tuh. Nah yang jatuh itu dia makan. Ya karena udah ngerasa udah dibeli dan kurma ini udah bagian saya, cuma jatuh saya makan. Dianggapnya halal aja. Akhirnya pas nyampe ke Mekah, ketemu sama dua orang. Yang orang ini bilang, telah hadir di tengah-tengah kita seorang yang mulia di sisi Allah, yang doanya dikabulkan, diijabah, didengarkan oleh Allah. Tapi saat ini doanya sudah tidak diijabah. Gara-gara dia makan kurma yang jatuh. Gitu. Lah dia kaget ya, aduh. Nyindir saya nih, gitu kan. Takut dia. Akhirnya dia balik lagi tuh lah, kan perjalanan dulu belum ada Grab, ya belum ada pesawat. Jadi perjalanannya itu memakan waktu lama. Pas dia datang nyari tukang kurma yang tadi tuh, ternyata tukang kurmanya udah nggak ada, meninggal. Diganti sama anaknya. Diganti sama orang lain lah, bukan anaknya, orang lain. Nanya, "Pak, yang biasa jualan di sini mana? Saya kemarin waktu itu beli di sini, cuma bukan Bapak yang layanin." "Oh, udah meninggal beliau." "Waduh, sanak saudaranya gimana, Pak?" "Oh, ada anaknya di sono, di sono, di sono," disebutin. Lah itu didatengin atu-atu nih sama wali lah bisa dibilang. Cuma gara-gara kurma doang atuh. Datengin anaknya, "Mohon maaf, ada apa Pak? Ya waktu itu saya beli kurma, kurma itu jatuh. Saya anggap udah punya saya itu, udah saya beli. Karena jatuh ya saya makan. Saya minta maaf ya." "Oh ya nggak apa-apa Pak." Ya secara manusiawi mah kita nggak masalah ya, apalagi satu kurma doang, apalagi udah dibeli kan. Cuma karena memang makomnya tinggi, sampai dijaga sama Gusti Allah sampai sebegitunya. Datengin satu-satu keluarganya tuh, minta maaf. Udah minta maaf, dia balik lagi tuh ke Mekah ceritanya. Nah ketika datang ketemu sama dua orang tadi yang ngobrol, kedengeran lah, alhamdulillah orang yang tadinya terhalang doanya sekarang sudah kembali seperti semula, gitu ceritanya. Ya jadi kita ambil hikmahnya aja lah dari kisah ini. Bener enggaknya wallahu alam, percaya atau tidak ya terserah. Ya salah satu hikmahnya, kalau kita berbuat salah sama seseorang, orang yang udah meninggal, yang pertama kita doakan dia kebaikan. Ya, kita doakan agar Allah ampuni dosanya, Allah maafkan, Allah tempatkan di tempat yang mulia, di alam barzah dan lain sebagainya. Ya, dan juga kita minta maaf kepada keluarga yang ditinggalkan, gitu misalnya. Ya kurang lebih seperti itu Bang Bolo. Harus percaya, harus yakin. Kenapa? Karena termasuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Al-imanu billah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi.
Iman yang pertama, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, kudu yakin. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun kepada Gusti Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Malaikat orang kelihatan, orang nampak. Cuma karena termasuk rukun iman, kita harus yakin, percaya malaikat itu ada. Nah yang ketiga, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Gusti Allah, maksudnya wahyu yang diturunkan Gusti Allah kepada para rasulnya. Zabur, Taurat, Injil harus wajib kita imani, kudu gitu. Ya, karena termasuk min arkanil iman, rukun iman. Apakah kita harus percaya sama kitab kuning? Ya. Kitab kuning ini kitab karangan para ulama. Ya, kitab kuning kan banyak tuh, ribuan lah. Ini karangan para ulama. Kenapa kita harus percaya? Karena dari beberapa keistimewaan ulama yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Salah satunya al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ya dari segi keilmuan, akhlak dan lain sebagainya, itu pewarisnya adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah adalah para ulama misalnya dan lain sebagainya. Nah, kitab-kitab kuning yang sudah ada ini adalah karangan para ulama. Ya kan begitu. Nah, kita tahu hukum-hukum, tahu keterangan-keterangan fikih, lah itu kan hasil daripada karya-karyanya para ulama. Gitu. Ya, Bang siapa? Bang Raya. Al-Quran ini secara umum, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Lah tata cara sholat gimana? Nggak bisa kita nyari di Al-Quran tata cara sholat, nggak ketemu. Kita diterangkan di dalam hadis, takbir tuh begini, bacaannya begini dan lain sebagainya. Lah terus hukum-hukumnya lebih detail lagi gimana? Gitu kan? Lah ini dijelaskan lagi oleh para ulama. Ya kurang lebih seperti itu, Bang Rasya. Kadang seringnya percaya tapi nggak yakin. Gimana caranya yakin? Yakin tuh harus ketemu kejadian ya lah. Ya, misalnya ada orang bilang, ya kayak kemarin lah, ada musibah ya, musibah yang terjadi, kecelakaan kereta. Ada yang ngomong ke kita, tuh ada kecelakaan kereta di Bekasi. Ya kita percaya kan, emang yang ngomong teman kita. Lah gimana biar yakin? Ya kita datengin tempatnya, kita lihat keretanya. Nah itu baru bisa yakin. Ya, makanya yakin ini memiliki beberapa tingkatan. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Oh naik lagi ke isbatul yakin, sajaratul yakin. Ya. Artinya apa? Kita dalam keyakinan itu berawal dari pengetahuan dulu. Oh, asa antakrahu syai'aw wa khairul lakum. Ada keterangan ayat, bisa jadi yang kamu benci itu yang terbaik buat kamu. Ilmu yakin, ada ayatnya, kita percaya gitu kan. Cuma menurut pengetahuan karena sesuai yang kita baca. Akhirnya naik lagi ke ainul yakin. Kita saksiin, kita rasain kejadiannya. Ya kayak saya kemarin lah, masa kudu diceritain lagi nih. Ya nggak apa-apa lah, kita berbagi ya santai. Karena emang setelah kejadiannya saya baca ayat ini. Ya jadi pulang dari majelis ban bocor kan. Ban bocor malam-malam memang sebelum subuh. Bengkel juga nggak tahu yang buka yang mana. Kebetulan ada bengkel buka tuh. Oh, alhamdulillah bengkel buka. Nah, saya masuk, Bang, tambel Bang. Tubeless bukan. Bukan Bang. Wah nggak bisa katanya. Ya udah Bang kalau gitu kompa aja kompa.
Paling nggak kalau dikompakan mendingan tuh jalannya nggak goel-goel. Ya dapatlah beberapa meter buat nyari bengkel yang di depan. Ternyata abangnya nggak mau, cuma ngompa ngisi angin tuh nggak mau. Gara-gara apa? Lagi makan. Iya. Dia lagi makan. Wah maaf nggak bisa, saya lagi makan. Oh itu kan takrohunya bener-bener itu. Artinya kita nggak suka kan, kesel. Orang ngisi kompa doang atau orang lagi susah kali ya, kan gitu ya. Perang sama diri kan, perang batin itu. Ngisi kompa gimana susahnya sih, tinggalin dulu cuci tangan, macam-macam lah. Itu nggak kita suka tuh, kita benci. Akhirnya jalan lagi nggak berapa jauh ketemu saya bengkel. Ya, ketemu bengkel, bisa kata dia, walaupun bukan tubles bisa. Nah setelah ditambel udah rapi, lah ditanya lah berapa harganya bang. Oh harganya sekian. Lah emang di kantong duit emang adanya segitu. Seandainya yang tadi dia mau ngompak, tentunya saya ngeluarin duit kan. Dan kalau dia mau, saya kurang bayar duit buat nambel. Nah di situ tuh baru yakin saya. Asa antokrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wah bener nih ayat nih. Bisa jadi yang gak kita suka itu yang terbaik. Lah kita kan gak suka sama yang kejadian pertama kan. Nah, iyalah gak suka, kita kesel, benci dan lain sebagainya. Tapi justru itu yang terbaik. Karena dia gak mau, akhirnya kita bisa bayar ini bengkel yang kedua gitu. Seandainya dia mau, kita kan pengennya dia mau nih sesuai keinginan kita. Seandainya dia mau, ribet yang kedepannya, kita bisa kurang bayar bahan tadi. Ya kurang lebih seperti itulah. Ini kejadian saya belum lama. Depresi itu salah satunya disebabkan karena kita kurang mendekat, ya hati kita kurang mendekat kepada Allah, jauh dari takwa, ya Om. Ya jauh dari Gusti Allah. Karena keterangan ayatnya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi buat hati tenang, tentram, itu dengan zikrullah. Senantiasa kita mengingat Allah, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dikira para nabi, para kekasihnya Allah itu nggak dapat ujian yang berat. Justru ujian yang paling berat itu para nabi. Asyadul bala al-anbiya. Para nabi itu ujiannya paling berat, lebih berat daripada kita. Kita mah nggak ada seujung kukunya. Ya, summal aulia, kemudian para kekasih-kekasihnya Allah itu ujiannya berat. Cuma kan kadang kita merasa ujian kita paling berat. Ya kan, seakan-akan kita udah nggak sanggup lah nanggung beban, masalah dan lain sebagainya. Ya ibaratnya ada air satu ember. Mau kita pindahin sedangkan kita punya wadah satu gayung. Lah ini nggak nampung, berat. Ya enggak? Jadi gimana solusinya? Wadah kita harus kita siapkan. Jadikan wadah di dalam diri ini seluas lautan. Itu lautan mau disiram berapa ember, berapa galon, ya nampung-nampung aja. Ya artinya apa? Depresi itu karena wadah kita sempit. Jadi menerima masalah-masalah nggak nampung. Jadinya depresi lah, kita stres. Kita yang mempersempit wadah kita sendiri. Kenapa? Ya karena jauh ya daripada Gusti Allah, rahmatnya Gusti Allah, ketenangan hati, ketentraman jiwa dan lain sebagainya. Ya terkadang kita merasa ujian saya ini paling berat, ujian saya ini paling, wah nggak bisa lah, saya atasi udah mentok, udah bingung mau gimana ya kan? Itu karena kita lupa jauh dari Gusti Allah. Solusinya apa? Yang merapat lagi lah, mendekat lagi. Ibaratnya mah, ibaratnya ini kita ini seringlah disampaikan ya. Kita dikejar anjing, ya ini anjing menggonggong nih, anjing galak, banyak lagi. Kita dikejar, mentok, jalan mentok kan.
Nah, kita mau kemana kan? Ibaratnya seperti itu kan, kita depresi tuh. Aduh, gitu kan, harus gimana? Jalan mentok, ke atas orang bisa, ke samping orang bisa, ke depan ada anjing, kan begitu kan, mentok kan? Nah ini kan solusinya, satu, kita cari yang punya, temuin yang punya anjing, kan begitu. Temuin yang punya anjing. Bang, keluar bang, misalnya. Ada apa? Itu anjingnya gonggongin saya. Nah, gitu kan, kita ngadu sama yang punya anjing. Kira-kira gimana? Cuma satu jentik, gitu kan? Udah kelar tuh, anjing yang gonggong, yang mau nyelakain kita langsung diem. Masuk. Gitu, kelar. Ya artinya apa? Ketika depresi, memang setan ini lagi senang-senangnya. Ya, setan lagi senang-senangnya gangguin kita, ngerusak pikiran kita dan lain sebagainya. Sampai seakan-akan kita nggak punya Tuhan, seakan-akan kita nggak percaya ada pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak ya, mungkin orang yang jauh lebih berat dari kita ujiannya gitu dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itulah. Mungkin kurangnya kita merapat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menyempitkan wadah kita sendiri untuk menerima hal tersebut. Ya, dan masalah itu kita pegang terus. Misalnya nih gelas, ini gelas enteng kan, bisa kita pegang, bisa. Tapi kalau dipegang terus menit, 2 menit, setengah jam sampai sejam, kira-kira nih gelas yang isinya teh setengah jadi berat nggak? Berat kan? Yang awalnya kita sanggup, karena dipegang terus akhirnya jadi nggak sanggup. Begitu. Lepasin. Ya, terkadang kita beban, kita pegang terus, kita pikirin terus, dipikirin dia orang kelar kan. Caranya gimana? Lepasin aja, taruh. Habis ditaruh gimana? Kabur ya, jangan kabur. Habis ditaruh ya kita sholat, ya kita taubat sama Gusti Allah. Jadi Gusti Allah terkadang memberi solusi bukan sesuai yang kita pikirkan. Kita punya utang banyak, ya Allah tolong saya bayar utang. Terkadang bukan utangnya lunas, Allah kasih pertolongan yang lain. Di antaranya apa? Kok hati saya tetap tenang, kok pikiran saya nggak kacau, kok saya nggak depresi walaupun utang saya banyak misalnya. Ya Nabi Ibrahim ketika dibakar, Gusti Allah ngasih pertolongan bukan dipadamkan apinya. Kalau menurut nalar kita kan, cara Allah ya mau nggak mau apinya dipadamkan, tapi enggak. Justru api itu diubah oleh Gusti Allah menjadi dingin. Nabi Musa ketika dikejar tentara Fir'aun, udah nggak ada jalan lagi, udah mentok. Ke sono laut nyebur mati, balik lagi dibunuh tentara Fir'aun, mentok. Minta pertolongan sama Gusti Allah. Kalau menurut keinginan dan nalar kita, cara Allah menolong gimana? Itu musuh dibantai kan, dikirim angin topan ke, apa disambar petir ke, dan lain sebagainya. Cuma cara Gusti Allah nolong nggak sesuai dengan keinginan dan pikiran kita. Gusti Allah nyuruh apa? Idrib, ya, pukullah dengan tongkatmu tuh laut. Tongkat yang ada di tanganmu pukulin ke laut. Nah itu kan nggak nalar menurut kita kan. Kok solusinya begini sih? Di luar nurul kan, kok Allah ngasih solusi begini sih? Ya kan, nggak masuk logika. Tapi kalau kita mau menjalankan perintah Allah, petunjuk dari Gusti Allah, nanti akan terbuka solusi yang kita nggak sangka-sangka. Laut tiba-tiba terbelah, coba itu. Di luar nurul kan. Nabi Musa dan kaumnya selamat, musuhnya pun dibinasakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih seperti itu Bang Bolo. Nah, salah satu trik ya ngilangin depresi. Yang punya istri, kalau kita sebagai suami mungkin agak stres, banyak pikiran, banyak masalah. Salah satu solusi untuk mencairkan masalah berhubungan dengan istri. Nah, itu bisa melemaskan otot-otot yang tegang, ya membuat energi baru, positif yang tumbuh, dan lain sebagainya gitu ya. Itu salah satu solusi. Ya, berhubungan
intim sama istri itu salah satu obat. Bukannya nggak bakalan ada lagi kitab yang turun setelah Al-Quran ya Pak Ustadz? Ya, jadi kitab itu banyak. Maksudnya kitab kuning ini bukan kitab yang wajib kita imani, bukan. Kitab yang wajib kita imani itu kitab samawi. Al-Quran udah nggak ada lagi setelah Al-Quran. Bedanya Al-Quran dengan kitab kuning, Al-Quran ini wahyu dari Gusti Allah, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Sedangkan kitab kuning ini karangan manusia untuk mendetailkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, gitu. Kita nggak bisa memahami Al-Quran tanpa ada penjelasan koidah-koidah dari para ulama, dari kitab-kitab karangan para ulama. Kurang lebih seperti itu. Iya, jangan terjebak dengan kata kitab. Jadi kitab nih bedanya apa? Kalau kitabun tanpa al, ini maknanya nakiroh umum. Cuma kalau udah ada alnya, alkitab, ini maknanya ma'rifat khusus. Dzalikal kitabul la raiba fi. Alkitab, oh berarti Al-Quran karena ada alnya. Ya, isi ma'rifat khusus. Kalau nggak ada alnya kitab, kitab kuning, kitab apalagi. Ya pokoknya kitab-kitab yang ada lah. Oh, berarti bukan Al-Quran nih, gitu. Nah, bini mah tergantung kita. Ibarat kita ngelempar bola, semakin kenceng kita lempar, balik ke kitanya semakin kenceng. Ya bola kita lempar ke tembok, itu mantulnya makin kenceng. Cuma kalau kita makin pelan ngelemparnya, ya makin pelan juga mantulnya. Artinya kalau kita pengen bini hatinya lembut, lah kita kudu lembut dulu. Jadi bini ini ibaratnya kayak cermin kita juga. Ya kita merasa pengen punya bini yang lembut lah. Bini punya pikiran begitu juga kali. Wah, saya pengen punya suami yang lembut gitu. Ya kita pengen punya bini yang lembut. Bini kita juga mungkin doanya begitu, pengen punya suami yang lembut. Artinya apa? Memang berat ketika kita mengharap sesuatu dari orang lain. Kita lakukan yang mudah apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau mengharap itu sakit nantinya. Ya, berharap bini kita A, B, C, D. Wah, sakit bang. Bukan curhat ini bang. Bukan curhat, maksudnya mengharap ke siapa aja lah. Itu kecewa. Cuma kalau kita memberikan yang terbaik buat orang yang kita sayangi, yang kita cintai, lah ini akan lebih indah, lebih nyaman, lebih nerima. Ya, sakujur. Dari diri kita dulu kita benahi. Mungkin ada sikap kita yang bikin bini kita tuh kasar, agak kasar, kurang lembut. Sakujur dulu. Setelah sakujur kita benahi baru sakasur. Kita nasihatin bini kita pelan-pelan. Ya, nasihatinya harus tahu caranya nih. Ribet juga ini. Kamu tuh nggak boleh gini, kamu tuh seharusnya begini. Itu nggak mempan sama bini kita. Ya, iya nggak mempan. Jadi kalau sama bini nih negornya harus, sayang maafin aku ya karena kamu salah gitu. Sayang maafin aku ya karena kamu salah ya emang kadila ya seperti tulang rusuk. Ya kurang lebih begitulah, nggak usah panjang lebar lah bab bini. Ya cuma kalau kita mau niat memperbaiki diri kita untuk istri kita, saya ingin lebih baik lagi sikap saya kepada istri dan terima keadaan istri. Ya Allah, saya terima istri saya yang kurang lembut, istri saya yang begini saya terima ya Allah. Lah kalau dan terima dan kita ada keinginan merubah diri lebih baik, insya Allah tuh otomatis tuh bini insya Allah akan berubah sendiri. Pernah ada satu keadaan di mana saya nggak suka sama sikap istri saya, padahal saya merasa udah bener. Artinya apa? Lah rumah dipakai buat pengajian itu kan baik ya, secara umum baik lah. Tapi seakan-akan gitu kan, dengan bentuk mungkin menurut istri saya ini bentuk kasih sayang perhatiannya agak cuek.
Jadi saya nyuci piring sendiri, rapi-rapi sendiri, gelar karpet sendiri, dan lain sebagainya. Dan itu selama saya nggak terima dengan keadaan itu berlangsung berkali-kali. Terus tuh di remedial tuh kejadian itu, nggak kelar-kelar. Lah kelarnya kapan? Lah ketika saya nyuci piring, ya waktu saya nyuci piring, tiba-tiba terbesit dalam hati saya, sampai kapanpun istri kamu nggak akan berubah sebelum kamu nerima keadaan ini. Ya, nerima keadaan ini artinya ya udah saya terima, emang saat ini mungkin istri saya ya begitulah. Terima dulu, terima dengan benar-benar ridho, ikhlas. Ya, kalau emang kamu begini terus kagak bakal kelar-kelar, bakal begitu terus bini kamu gitu kan. Pokoknya ngomong sendirilah. Nah itu ketika nyuci piring saya sempat ketawa sendiri, itu ketawanya agak kenceng juga. Untung di rumah nggak ada orang kan, kalau ada saya dianggap gila apa stres, nyuci piring sambil ketawa kan. Padahal lagi ngomong sendiri. Nah disitulah saya sambil cuci piring sambil belajar, ya Allah saya terima keadaan ini begini 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 begini, sambil kita doain lah istri kita begini 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 begini. Udah, jadi kita yang tadinya nggak terima dengan keadaan kita terima. Cirinya apa? Ya tadinya kita marah jadi nggak marah, tadinya kita kesel jadi nggak kesel, ya enggak, tadinya kita nggak mau bini begini jadi mau, ya udah terserah lah kan gitu kan. Cuma terserahnya ini bukan kesel. Nah setelah itu pertemuan pengajian selanjutnya, ini langsung berubah keadaan istri kita nih. Ya walaupun nggak secara langsung, paling nggak ya bantu-bantulah nyuruh anak-anak yang ngaji gelar karpet, nyapu, walaupun belum langsung turun tangan. Pertemuan selanjutnya mulailah gelar karpet satu, yeah. Dan akhirnya alhamdulillah ya mau terjun. Ya kurang lebih begitulah. Nih malu juga saya cerita terus. Artinya ya kita terima dulu keadaan kita, keadaan pasangan kita seperti apa yang nggak kita suka. Setelah kita terima, bener-bener nerimanya dengan ikhlas. Ya dengan ikhlas itu ya kita nggak ada kesel, nggak ada marah, ya udah biasa aja, namanya nerima kan. Nah insya Allah kalau udah begitu akan ada perubahan sendiri. Istri saya kurang lembut, ya udah terima aja, ngobrol aja sendiri sama Gusti Allah. Ya Allah saya terima keadaan istri saya, mungkin kesalahan saya karena menjadi istri saya, ya begitu aja udah. Diaku dulu. Nah insya Allah itu akan ada perubahan. Ya sebenarnya topik kita kali ini tentang keutamaan pemuda yang mau merapat kepada Gusti Allah, artinya keluar dari zona kebiasaan pada umumnya, di mana anak muda seringnya poya-poya, kok dia senangnya ibadah. Ya kurang lebih seperti itu. Ya insya Allah ya setiap hari Sabtu kita silaturahim jam 12 sampai selesai. Sampai habis komen, sampai nggak ada yang komen ya. Kalau udah nggak ada yang komen udah kita tutup. Dan diharapkan yang sudah hadir, hadir terus setiap hari Sabtu. Hari apa nih jadinya? Hari Jumat. Hari Jumat ya. Hari Jumat jam 12. Hari Jumat jam 12. Ya kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi lah. Jumat malam Sabtu. Masih diaping. Belum ada yang komen lagi? Tadi Bapak apa tadi? Oh, pemuda idaman.
Ya artinya kita sama-sama, khususnya saya pribadi, berharap kepada Gusti Allah agar bisa memperbaiki diri, ya ikhtiar untuk bisa memperbaiki diri dan memantaskan diri untuk di akhir kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Bang Sahrul mau nanya soal tasawuf, Tat, gimana prosesnya menuju tasawuf yang bijak benar? Kalau dari segi keilmuan, ya kalau dari segi keilmuan atau materi, kita merujuk kepada dua imam, Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Ya, ini dua ulama tasawuf yang menjadi rujukan Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ ada rambu-rambunya, di situ ada detail-detailnya untuk menemukan tasawuf yang sebenarnya, yang sejatinya. Ya di situ ada rambu-rambunya. Cuma kalau kita mungkin sibuk menyelami kitab-kitab tersebut, paling tidak tasawuf itu berkaitan dengan akhlak. Ya, akhlak, baik akhlak kita kepada Allah maupun akhlak kita kepada hablum minannas, sesama manusia. Jangan mencubit kalau nggak mau dicubit, jangan memukul kalau nggak mau dipukul, dan lebih dalam lagi berkaitan dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa atau tanwirul qulub, bagaimana hati ini bisa bercahaya dengan cahaya kebaikan, cahaya kemuliaan, tentunya dengan menganalisis penyakit-penyakit hati yang mungkin bersarang di hati kita. Ini di hati kita ada penyakit apa nih? Apakah saya masih iri dengan kenikmatan orang lain? Apakah saya masih kiber, sombong? Apakah saya masih mungkin ragu ya kepada Gusti Allah, atau hati saya masih punya dendam kepada orang lain, hasut dan lain sebagainya. Ya itulah kurang lebih seperti itu. Prosesnya tentunya dalam ilmu tasawuf ada tangga-tangga yang harus kita lalui. Nah, yang pertama yang harus kita lalui adalah tangga taubat. Ya, tangga taubat. Senantiasa kita bertaubat setiap hari kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau udah tangga pertama atau pintu pertama kita lalui, baru kita naik ke makom-makom selanjutnya. Ada makom apa? Zuhud, waro, muhasabah, muraqabah, muabid, ya, muhakkik, sampai nanti makom ikhlas. Lah itu prosesnya seperti itu. Cuma yang pertama dulu kita mau dalami atau kita biasakan, yaitu makom taubat. Taubat. Kembali ke fitrah. Berarti nggak mau nyubit gitu ya. Begitu kurang lebih. Tasawuf itu apa, Ustadz? Tasawuf itu akhlak. Ya, tasawuf itu ilmu akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia. Itu tasawuf secara umumnya. Melaksanakan kewajiban kita, menunaikan haknya Gusti Allah. Itu tasawuf. Nah, sesuai yang kita baca, ini salah satu kitab tasawuf klasik
Judulnya Memelihara Hak-Hak Allah, yang dikarang oleh Syekh Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Ini yang kita bahas, termasuk kita tasawuf ini, untuk perbaikan akhlak kita. Hak Allah itu disembah, diibadahi. Ya, haknya Allah itu disembah, diibadahi, dipatuhi, disucikan dari perkara-perkara yang buruk. Itu hak-haknya Gusti Allah. Hak kekasih Allah ya kita cintai. Ya sebagaimana dulu ada orang-orang yang mengaku cinta sama Allah, tapi mengenyampingkan Nabi Muhammad. Lalu turunlah ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangan kamu ngomong cinta sama Allah, kalau emang kamu cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi hak-hak mereka kita cintai, kita ikuti, kita ta'zimi, kita hormati. Itu salah satu tasawuf. Jadi bukan kita sibuk memenuhi keinginan kita, keinginan nafsu ego kita, tapi justru kita sibuk apa yang menjadi kebutuhan hati kita. Ya, kalau memenuhi keinginan kita nggak akan pernah penuh, nggak akan pernah kelar. Tapi apa yang menjadi kebutuhan hati kita? Ketentraman, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Itu kebutuhan. Nah, nanti akan banyak rahasia yang terungkap dari menjaga hati. Ya, ini yang sering kita lupakan. Kita sibuk mencari yang menjadi keinginan kita, keinginan nafsu kita, tapi kita lupa apa yang menjadi kebutuhan hati kita. Jadi walaupun banyak uang, hatinya masih nggak tenang. Ya, walaupun punya harta berlimpah ruah, tapi kok hatinya tetap kerasa gersang dan lain sebagainya. Ada orang yang biasa-biasa aja, tapi hatinya kok tentram, tenang, nyaman. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya buat jadi kekasihnya Gusti Allah, prosedurnya, SOP-nya tuh luar biasa. Tapi kudu yakin, percaya gitu Om ya. Iya. Jadi pilihan lah orang kekasih pilihannya Gusti Allah. Ya, manusia-manusia yang dekat atau orang-orang soleh lah. Ya caranya selalu kita menghadirkan Gusti Allah bihuduril qalbi, setiap saat, setiap waktu, eling, berusaha ikhlas. Ya yang paling sulit yang mungkin kita harus upayakan itu menerima ketentuan dan takdirnya Gusti Allah. Udah itu aja lah. Ya apapun keadaan kita, kejadian kita, kita terima dengan ridho ikhlas. Itu kalau bisa kita upayakan, udah bisa mendarah daging di hati kita, ya insya Allah jadi kekasihnya Gusti Allah. Iya kan, insya Allah. Wih, nggak ada duit, nggak ada beras, tapi kok hati tenang, hati tenang yang di samping uring-uringan. Ya tentunya dengan takwa lah. Karena dalam hadis qudsi kan begitu. Ketika seorang hamba menjalankan yang fardu, ya yang fardu itu sholat 5 waktu itu termasuk fardu.
Lalu diikuti dengan yang sunnah bin nawafil, perkara-perkara yang sunnah, maka Allah akan cinta kepada hamba tersebut dan mengumumkan kepada para malaikat penduduk langit untuk cinta kepada hamba tersebut. Ya, jadi ya itu upayanya lah dengan takwa. Itulah terkadang ya saya lah. Ya kadang kita iri dengan kenikmatan orang yang punya harta berlimpah ruah, ya rumah megah, mobil mewah, istri 4, ya. Pikiran kita nikmat banget, enak banget. Tapi justru yang harus kita iriin tuh mereka yang hidupnya biasa aja, ya sederhana, tapi kok kehidupannya tuh tenang, nyaman, tentram. Terus harusnya kita lebih iri ke situ. Iya, prosesnya ya begitulah. Karuas, kanyeri, kaperi. Ya kalau disimpulkan itulah. Kalau kita udah bisa menerima dengan ikhlas, ridho, segala ketentuan Gusti Allah, takdir, keadaan kita nih, kita bisa menerima dengan ikhlas, ridho, udah, insya Allah. Ya bang siapa tadi, Bang Ricardo, karena kan kita banyak nggak nerimanya, ya banyak ngeluhnya, ya termasuk saya masih banyak ngeluhnya. Aduh ban bocor ya misalnya, aduh begini lagi, aduh ini gimana, wantar gimana, aduh begitu masih banyak. Cuma kalau udah nggak ada keluhan, udah nerima aja, udah ikhlas, udah ridho, menghadapi kenyataan keadaan dengan pasrah sumerah dan pasrah sumringah, lah itu ya salah satu ciri kekasihnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pikiran ya, otak pikiran ya emang sama-sama perkara gaib, pikiran, nafsu. Itulah yang berat. Ya yang berat kita berjuang untuk bisa menundukkan hawa nafsu, mengarahkan hawa nafsu ke arah yang lebih positif. Itu berat, perlu upaya, perlu bimbingan, perlu tirakat. Yeah. Jangan dibunuh, ribet ya, nafsu dihilangkan ya ribet lah. Kita ibadah juga kan pakai nafsu, tapi nafsunya kan nafsul mutmainnah, makan pakai nafsu, bini pakai nafsu. Ya kita masih berupaya lah memerangi hawa nafsu, ya keinginan-keinginan yang terkadang juga mengarahkan kita kepada kemaksiatan dan bukan perkara-perkara yang kebaikan untuk akhirat dan lain sebagainya. Makanya ada genah penasaran, sampai ketemu titik di mana kita sudah pasrah bahwa tidak ada yang menggerakkan kecuali Gusti Allah yang menggerakkan. Kita udah refleks gerak kita, udah pasrah, dibimbing oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak banyak keinginan. Ya karena yang menghalangi itu kan nafsu ya, ego itu. Ego, keinginan kita, nafsu kita itu yang menghalangi. Cuma kalau itu udah bisa kita kondisikan, udah insya Allah akan ketemu yang namanya tidak ada gerakan kecuali Gusti Allah yang menggerakkan. Ya, seperti hadis qudsi kan, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u, dengarannya yang ia mendengar dengannya. Kuntu basarahu alladzi yubsiru bih, pendengaran kita, penglihatan kita, langkah kita, dan setiap gerak-gerik kita itu digerakkan Gusti Allah. Artinya apa? Ya berada dalam bimbingan dan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia asal bisa ngelepas ego dan mengontrol nafsu kita.
Baik, sambil nunggu komentar atau pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing atau lain sebagainya, saya bacain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Muad bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai pemuda yang menyerahkan kepemudaannya untukku, yang meninggalkan keinginan hawa nafsunya karenaku, maka di sisiku kamu seperti sebagian malaikatku. Oh, luar biasa kan? Berikan 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Siapakah orangnya yang lebih bersih hatinya daripada orang ini? Siapakah orangnya yang lebih berhak mendapat pertolongan dan taufik daripada orang yang tidak melakukan dosa ketika menginjak masa baliknya? Giat dalam ketaatan dan ibadah kepada Tuhannya dan terbiasa untuk menjalankan hak-haknya. Oleh karena itu dia merasa ringan untuk menjaga hak-hak Allah Azza wa Jalla karena telah begitu lama menjalankannya, terbiasa meninggalkan kecenderungan terhadap hawa nafsunya dan kesusahan serta perjuangannya hanya sebentar, sedangkan kesibukannya dengan Allah Azza wa Jalla begitu lama. Seperti itu. Lah baru mau ditanya sekarang, kalau sholat kadang suka gerak badan, kadang gemetar. Yaitu ada 2 faktor. 1 karena gatal digigit nyamuk, 2 karena kedinginan. Ya, karena digigit nyamuk itu akan refleks badan kita bergerak. Yeah. Kalau bergetar ya karena kedinginan, cuacanya dingin itu otomatis bergetar badannya. Gitu Laguna Resto. Ya nanti kalau dalam sholat mungkin Bang Laguna Resto telah ketemu ada gerakan yang tidak sengaja digerakkan, ada getaran yang tidak sengaja digetarkan di dalam sholat. Udah ikutin aja, ikuti dan nikmati, gitu ya. Ikutin dan nikmatin. Ya, ikuti dan nikmati. Nikmatin aja, ikutin aja. Bahwa dalam hidup kita ada hidup yang sejati, sejatinya hidup gitu. Itu rasanya seperti apa, keadaannya bagaimana, yaitu Bang Laguna Resto lah yang merasakan. Dinikmati, dirawat, ya kalau bisa ditafakuri. Ya semua yang bersumber dari hati akan kembali ke hati. Cie. Getaran yang sejati itu getaran yang bersumber dari dalam. Tubuh merespon. Gitu. Itu dia. Kalau getaran luar ya karena kedinginan, itu kan getaran juga tuh. Gerak, refleks, itu kan ada nyamuk. Nah, ada gerakan yang tidak kita gerakkan, getaran yang bersumber dari wujilat kulubuhum, ya. Idza dzukirallah wajilat kulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ada getaran dalam batin yang begitu dahsyat sehingga jasad pun tidak mampu untuk menolak, sehingga ikut bergetar jasmani kita karena getaran yang begitu dahsyat dari batin. Ya dinikmati aja, dinikmati, disyukuri, ya begitulah, carilah Bang Naresto rahasia-rahasia di dalam sholat, dan kalau udah ketemu simpen rapet-rapet, simpen rapet-rapet, itu hadiah spesial buat Bang Laguna Resto, mutiara yang berharga yang jangan sampai orang lain tahu. Ya, namanya mutiara berharga, barang mahal, pengennya kita simpen hati-hati. Kalau perlu jangan sampai ada orang yang tahu. Jadi begitu. Ya ketika kita sholat mungkin
sampai ada ketemu gerakan tanpa kita gerakkan, getaran yang begitu nikmat, sampai ada sesuatu di dalam sholat kita. Lah itulah isyarah atau apa ya, sumber ya dari guru sejati juga ya. Nanti kalau udah ketemu sesuatu yang nggak bisa ditahan, nah suruh ke sini sama pembimbing kita, suruh ke sini. Ya atau Laguna Resto boleh apa nomor WA, jadi kita bisa lebih intens ya, lebih intens kita ngobrolnya bab inilah, bab spesial ini mah. Ya, bab spesial yang mungkin bisa kita obrolkan cuma lewat WA atau mungkin telepon, video call. Iya. Ya, Bang Laguna Resto, TBS-nya masih dijalanin, alhamdulillah. Ya, jadi banyak rahasia-rahasia di dalam sholat, penemuan-penemuan dan lain sebagainya, Bang Laguna Resto, yang mungkin nggak bisa kita bahas secara live begini. Silakan kalau mau inten lewat telepon atau WA dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu. Pak Ustadz, saya ingin benar-benar istiqomah dalam beribadah dan khusyuk dalam sholat, itu caranya gimana ya? Benar-benar khusyuk, nggak kepikiran apapun pas waktu sholat. Kalau nggak kepikiran apapun, yang nggak wajib sholat, nggak usah sholat. Ya, pengen nggak kepikiran apapun ketika sholat, yang nggak wajib sholat lah, nggak usah sholat. Justru lagi sholat tuh kita harus mikir. Enggak, maksudnya begini. Ya, clue-cluenya aja lah. Kenapa pikiran kita sering melayang-layang, sering bergerilya kemana-mana? Karena memang selain diri kita sendiri yang lemah, ya diri kita sendiri yang rapuh, ada juga penggoda kita dari luar, namanya khandzab. Ya, khandzab ini termasuk golongan iblis yang tugasnya mengganggu orang-orang yang sholat. Tuh, lengkap udah, kitanya sendiri lemah, kitanya rapuh, ditambah lagi godaan dari si khandzab, udah. Lah dia masuknya kemana? Ya kepikiran kita. Terus gimana caranya? Fokusnya kita bukan di pikiran, fokusnya kita bukan di mulut. Kita belajar fokus sholat, awalnya bacaan itu dari hati. Nah ini. Ya dari hati. Artinya apa? Contohnya apa? Ya kita coba mulai baca bacaan sholat dari hati. Kalau emang nggak bisa bareng, artinya hati baca, mulut ikut baca, ya mulut mingkem dulu, yang baca hati. Tentunya di luar rukun sholat. Rukun sholat qauliyah apa? Fatihah. Kalau Al-Fatihah harus kita jaharkan, baca, mulut harus gerak. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah sama baca sholawat yang terakhir ya di sujud apa, diduduk di antara dua sujud yang terakhir, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatillah sampai Allahumma sholli ala Muhammad, itu pakai mulut. Cuma selain itu mungkin di saat kita ruku, i'tidal, sujud, kita mulai belajar dari baca dalam hati. Kalau hati udah baca, hati udah mulai ikut ambil bagian dalam sholat kita, ini pikiran dikit demi sedikit membatasi untuk bisa kemana-mana. Kenapa? Karena pikiran ikut memperhatikan bahasa hati. Apa yang dibaca di hati, ini pikiran akan tunduk. Kalau hati kita kosong, kita baca cuma lewat mulut doang, hati kosong, ya pikiran akan ke atas. Ya namanya ke atas kan luas nih. Namanya luas ya kemana-mana lah.
Cuma kalau hati kita, pikiran kita tundukin ke bawah, nah insya Allah dia akan lebih meminimalisir dari pikiran kemana-mana karena fokus akan bacaan yang dibaca dalam hati. Coba itu dulu, ya mulai baca dalam hati, fokus di dalam hati kita. Salah satu sebab pikiran kita melayang-layang karena hati kita kosong. Loh, pikiran melayang ya karena di atas, namanya melayang kan ke atas, luas tuh. Apalagi di atas nggak ada pohon, nggak ada atap. Udah kemana baik pikiran. Cuma kalau kita tundukkan ini pikiran, memperhatikan bacaan yang ada di dalam hati, nah ini insya Allah bisa meminimalisir. Berawal dari situ latihannya terus, ya sampai ketemu fokusnya pikiran ke dalam hati, mungkin 30%, naik 50%, ya sampai nanti ketemu hal-hal yang lainnya lah. Kurang lebih begitu Neng Citra. Kalau mau istiqomah ya itu kan anugerah. Istiqomah tuh karunia dari Gusti Allah. Gimana caranya? Ya kita minta sama Gusti Allah. Minta sama Gusti Allah biar bisa istiqomah gitu. Karena itu hadiah, ya hadiah dari Gusti Allah. Qalu rabbunallah tsumastaqamu. Mereka yang berkata rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Memang istiqomah ini perkara yang harus diupayakan dengan kesungguhan, ya karena al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah, keramat 1000 keramat, 1000 karomah, setingkat di atas disiplin waktu ya. Dan tentunya dengan tekad ya, tekad yang kuat, niat yang kuat, di atasnya disiplin aja kita udah perlu upaya yang berat. Ya kembali ke situlah. Dari keinginan kita yang baik, pengen istiqomah, disertai dengan minta sama Gusti Allah dengan segala kelemahan kita, kekurangan kita, ya kurang lebih begitu Neng Citra. Yaitu yang mahal itu qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Berbahagia, kalau belum bisa paksa untuk selalu bahagia. Artinya bahagia apa? Ridho dengan segala kejadian, ketetapan, ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang manis, yang pahit, yang kita suka, yang enggak kita suka, ya tetap kita upayakan untuk selalu bahagia. Ya jadi begitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bisa menikmati hidup, bisa nyaman, tenang, tentram, selalu happy. Ya selalu happy insya Allah. Ya wis lah, mangga sadayana kita istirahat, kita break. Alhamdulillah, terima kasih atunun buat semua yang sudah hadir. Jazakumullah khairul jaza. Mohon maaf lahir batin. Semoga semua selalu senantiasa sehat lahir batin, ditambah keberkahan, selalu happy, bahagia, senang. Ya, apalagi semakin berkah, semakin sukses. Wa antum tajali. Siapa Habib? Nama Habib, syukron kathiron. Jazakumullah. Baiklah, kita akhiri. Semoga Allah maj'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.